Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Embun Surgawi. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema pelajaran berharga tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan ajaib. Pelajaran berharga tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan ajaib. Begitu pentingkah pelajaran tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan ajaib? Pasti penting. Kita akan menceritakan kepada anak cucu kita agar mereka tahu perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan ajaib itu, supaya mereka juga mengerti bahwa kalau kita melakukan hal-hal yang terbaik, bahkan kita dapat menceritakan kepada anak cucu kita perbuatan Allah yang ajaib. Mereka dapat mengerti, mengenal, dan tidak melakukan perbuatan dosa. Kalau mereka melakukan perbuatan dosa, pasti akan ada akibatnya, yaitu hukuman yang diberikan Allah. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Mazmur 78 ayatnya yang keempat-B. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus menceritakan kepada anak cucu kita pelajaran berharga tentang perbuatan Allah. Kita harus mengerti bahwa kalau kita melanggar perbuatan-perbuatan kita akan mendapat hukuman dosa. Bahkan kita akan menerima hukumannya dari Allah. Kalau kita melakukan pelanggaran dari perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu. Kita akan merenungkan bersama-sama. Pelajaran berharga itu telah ditetapkannya, yaitu kita akan mendapatkan peringatan. Di dalam Mazmur 78 ayatnya yang kelima dikatakan demikian. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Merintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Kita harus menceritakan, memperkenalkan, memberitahu anak-anak kita. Tuhan memperingatkan kepada kita untuk kita menceritakan kepada anak-anak kita tentang perbuatan Allah. Sungguh apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita, perbuatannya yang sungguh luar biasa dan ajaib. Melihat ciptaan Tuhan, yaitu umat manusia yang diciptakan Tuhan untuk memuliakan namanya, untuk mengagungkan namanya. Kita boleh ceritakan kepada anak cucu kita tentang perbuatan Allah yang ajaib, perbuatan Allah yang luar biasa terhadap kehidupan kita. Yang kedua, mengapa kita perlu belajar tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan ajaib? Di dalam Mazmur 78 ayatnya yang ke-7 dikatakan, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintahnya. Kita menaruh kepercayaan, memiliki iman yang kuat, yang bersandar kepada Tuhan, agar kita tidak mudah goyah, karena Tuhan sudah melakukan perbuatan besar dan ajaib. Kita harus menaruh kepercayaan kita, iman kita, memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Bahkan kita dapat memberikan kepada anak cucu kita iman yang kuat, yang tidak mudah goyah. Hal yang ketiga, tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Dengan memegang perintah-perintahnya, tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Selalu ingat apa yang sudah Tuhan perbuat terhadap hidup kita,
Allah mengasihi manusia supaya manusia berkenan kepadanya. Kita harus menceritakan perbuatan Allah yang besar kepada anak kita dan menjadi teladan di dalam kehidupan kita, sehingga anak-anak kita boleh mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Marilah Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita serahkan hidup kita menyerahkan kehidupan kita dan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan ajaib. Dan kita selalu ingat akan perbuatan Allah yang besar dan menaruh kepercayaan kita kepada Allah. Selalu mengingat dengan perbuatannya yang ajaib dan luar biasa, sehingga dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita saat kita berada bersama-sama di dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.